Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini saya ingin memenuhi satu tugas mata kuliah, yaitu Fikih Muamalah, yang mana merupakan tugas ujian akhir semester. Di tugas ini kita akan bertanya kepada mahasiswi atau masyarakat. Pilihan ganda pertanyaannya, langsung saja ke mahasiswi dan masyarakat untuk kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita langsung saja memasuki pertanyaan pilihan ganda, ada 10 soal. Langsung saja ya Kak, nama kakaknya siapa Kak? Wajib. Nama Adija. Sama Kak Ajija. Langsung saja ke pertanyaan pertama Kak. Pertanyaan pertama, aturan-aturan hukum Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukuabah. Fikih muamalah. Pertanyaan nomor 2, berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Pertanyaan nomor 3, kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari Akad. A. Kontrak, B. Akad, C. Ittijam, D. Wan prestasi. Akad. Pertanyaan nomor 4, syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Garar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Ulang pertanyaannya. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Garar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling ridho. Pertanyaan nomor 5, yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tajarah, C. Al-ba'i, D. Perdagangan. At-tabaru. Pertanyaan nomor 6, berikut jual beli yang dilarang, batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Jual beli anak kecil. Yang dilakukan oleh anak kecil. Pertanyaan nomor 7 Kak, khiar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiar syarat, B. Khiar majelis, C. Khiar aib, D. Khiar ru'yah. Khiar majelis. Pertanyaan nomor 8, berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. motor. Motor. Pertanyaan nomor 9, riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu diisyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiat, D. Riba karat. Riba fadl. Nomor 10 terakhir, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-ba'i, C. Ijarah, D. Karat. Ulang pertanyaan. Pertanyaan nomor 10, memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-ba'i, C. Ijarah, D. Karat. Ulang. Titik A, Memiliki manfaat tanpa imbalan waktu tertentu. ini merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-ba'i, C. Ijarah, D. Karat. Tanpa batasan waktu tertentu. Tanpa imbalan. Dalam waktu tertentu. A.
C. Ijarah, D. Karat. A. Saleh juga kalah jawabannya. Jadi tadi kan ada 10 soal Kak. Jadi jawabannya yang benar pertama satu itu sudah benar. Fikih muamalah. Yang kedua D. Bekal mencari dan mengembangkan harta. Yang ketiga D. Akad. Yang keempat D. Kemudaratan. Yang kelima C. Al-Ba'i. Yang keenam jual beli dengan ucapan atau tulisan atau syarat. Yang ketujuh biar majelis. Yang kedelapan motor. Yang kesembilan D. Riba karat. Yang ke-10 Ariyah. Ya sudah Kak. Siapa tadi namanya Kak? Ya makasih Kak Jahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke narasumber kedua. Sebelumnya nama kakaknya siapa Kak? Nama ulun Muhammad Safari dari Akuntansi Syariah. Dari dengan Kak Safari, langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Ya. Pertanyaan pertama, aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih ukobah. Fikih ibadah. Fikih ibadah. Langsung pertanyaan nomor 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan. B. Pertanyaan nomor 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Ibtijam, D. Konprestasi. Akad. Pertanyaan nomor 4. Syarat sah akad apabila terhindar beberapa hal di bawah kecuali A. Garar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Saling Ridho. Pertanyaan nomor 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-ta'aruf, B. At-tizarah, C. Al-ba'i, D. Perdagangan. B. D. At-tizarah. Pertanyaan nomor 6. Berikut jual beli yang dilarang atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau syarat. D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan. Pertanyaan nomor 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syarat bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar air, D. Khiyar rukyah. Khiyar majelis. Selanjutnya pertanyaan nomor 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Gandum. Pertanyaan nomor 9. Riba dalam hutang piutang seperti A. Meminjam uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba A. Riba fadl, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba karat. D. Pertanyaan terakhir. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-ba'i, C. Ijarah, D. karat. Ijarah. Jadi ada pertanyaannya. Jawaban yang benarnya Kak. Pertama, B. Fikih muamalah. Nomor 2, bekal mencari dan mengembangkan harta. Nomor 3, B. Akad. Nomor 4, kemudaratan. Nomor 5, C. Al-ba'i. Nomor 6, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau syarat. Nomor 7, khiyar majelis. Nomor 8, D. Motor. Nomor 9, riba karat. Nomor 10, ariyah. Asik Allah, siapa di nomor apa? Muhammad Safari, dipanggil aja Safari. Terima kasih Allah. Iya, terima kasih banyak juga. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bertanya kepada kedua narasumber, yang mana kedua narasumbernya merupakan dua-duanya mahasiswa dan mahasiswi dari IAIN. Yang pertama, Kak Ajijah merupakan mahasiswi IAIN yang sudah lulus, sedangkan yang kedua, Kak Soleh merupakan mahasiswa akuntansi syariah semester 4. Jika saya ingin menganalisis keduanya, pertama kita menganalisis Kak Ajijah. Kak Ajijah sangat baik menjawabnya karena beliau dapat menjawab 90% dari 10 pertanyaan yang saya beri. Dari 10 pertanyaan tersebut, beliau hanya 2 saja yang salah. Itu pun mungkin karena beliau gugup atau bagaimana, saya juga tidak tahu, Bu. Karena dari 10 pertanyaan tersebut, 8 pertanyaan dapat Kak Ajijah jawab. Mungkin karena sudah dilewati atau karena apa juga kita tidak tahu. Karena beliau sudah lulus juga, karena pengetahuannya sudah lebih dalam lagi, Bu, daripada saya. Saya kan baru semester 2. Sedangkan beliau sudah lulus. Jadi beliau dapat menjawabnya, Bu, 90% satu saja yang salah dari 10 pertanyaan tersebut. Sangat baik juga menjawabnya, sangat baik juga karena langsung sekali saya beri pertanyaan langsung dijawab, langsung terlintas, ini jawabannya yang benar, beliau. Ini jawaban yang pas. Langsung berpikir, langsung menjawab, tidak ada yang ulangi atau apa gitu, nggak ada, langsung tinggal dijawab aja. Sangat baik, Bu, menurut saya. Langsung saja ya, Bu, ke narasumber kedua, Kak Soleh. Kak Soleh merupakan mahasiswa dari semester 4 akuntansi syariah. Beliau 50% dapat menjawab, 50% tidak dapat menjawab. Mungkin atau tidak ada fikih muamalah di jurusan beliau mata kuliahnya, atau tidak tahu juga, atau gugup, Bu, saya tidak tahu juga. Beliau menjawabnya memang separuh saja benar, separuh tidak. Tetapi menurut saya beliau dengan berani menjawab itu karena langsung terlintas, langsung cepat menjawabnya. Mungkin beliau tahu tapi karena gugup jadi sudah langsung blank, langsung lupa menjawabnya. Jawaban ini yang benar, mungkin itu langsung lupa gitu, Bu. Padahal mungkin beliau tahu ini jawaban yang benar, begitu. Tapi karena gugup kan, Bu, banyak orang, jadi beliau langsung ngeblank, langsung jawabannya langsung, oh ini mungkin jawaban yang benar atau ini yang salah. Jadi beliau jadi kesana kemari jawabannya, jadi bingung yang A atau B atau C atau D. Jadi beliau bingung. Jadi beliau langsung jawab yang langsung keluar dari pikiran beliau, dari hati beliau, ini jawabannya, mungkin ini. Jadi itu yang membuat beliau ragu untuk menjawab. Mungkin beliau tahu, Bu, dengan jawaban seputar fikih muamalah. Tetapi beliau menjawab hanya 50%, tapi menurut saya cukup baik. Tentang jawaban seputar fikih muamalah pilihan ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bertanya kepada kedua narasumber, yang mana kedua narasumbernya merupakan dua-duanya mahasiswa dan mahasiswi dari IAIN. Yang pertama, Kak Ajijah merupakan mahasiswi IAIN yang sudah lulus, sedangkan yang kedua, Kak Soleh merupakan mahasiswa akuntansi syariah semester 4. Jika saya ingin menganalisis keduanya, pertama kita menganalisis Kak Ajijah. Kak Ajijah sangat baik menjawabnya karena beliau dapat menjawab 90% dari 10 pertanyaan yang saya beri. Dari 10 pertanyaan tersebut, beliau hanya 2 saja yang salah. Itu pun mungkin karena beliau gugup atau bagaimana, saya juga tidak tahu, Bu.
Karena dari 10 pertanyaan tersebut 8 pertanyaan dapat Kak Ajijah jawab. Mungkin karena sudah dilewati atau karena apa juga kita tidak tahu, karena beliau sudah lulus juga, karena pengetahuannya sudah lebih dalam lagi Bu daripada saya kan baru semester 2, sedangkan beliau sudah lulus, jadi beliau dapat menjawabnya Bu 90% satu saja yang salah dari 10 pertanyaan tersebut. Sangat baik juga menjawabnya, sangat baik juga karena langsung sekali saya beri pertanyaan langsung dijawab, langsung terlintas, ini jawabannya yang benar beliau, ini jawaban yang pas, langsung berpikir, langsung menjawab, tidak ada yang ulangi atau apa gitu, nggak ada, langsung tinggal dijawab aja. Sangat baik Bu menurut saya. Langsung saja ya Bu ke narasumber kedua, Kak Soleh. Kak Soleh merupakan mahasiswa dari semester 4 akuntansi syariah. Beliau 50% dapat menjawab, 50% tidak dapat menjawab. Mungkin atau tidak ada fikih muamalah di jurusan beliau mata kuliahnya, atau tidak tahu juga, atau gugup Bu, saya tidak tahu juga. Beliau menjawabnya memang separuh saja, benar separuh tidak, tetapi menurut saya beliau dengan berani menjawab itu karena langsung terlintas, langsung cepat menjawabnya. Mungkin beliau tahu tapi karena gugup jadi sudah langsung blank, langsung lupa menjawabnya, jawaban ini yang benar, mungkin itu langsung lupa gitu Bu, padahal mungkin beliau tahu ini jawaban yang benar begitu, tapi karena gugup kan Bu, banyak orang, jadi beliau langsung ngeblank, langsung jawabannya langsung, oh ini mungkin jawaban yang benar atau ini yang salah, jadi beliau jadi kesana kemari jawabannya, jadi bingung yang A atau B atau C atau D, jadi beliau bingung, jadi beliau langsung jawab yang langsung keluar dari pikiran beliau, dari hati beliau, ini jawabannya, mungkin ini. Jadi itu yang membuat beliau ragu untuk menjawab. Mungkin beliau tahu Bu dengan jawaban seputar fikih muamalah, tetapi beliau menjawab hanya 50%, tapi menurut saya cukup baik tentang jawaban seputar fikih muamalah pilihan ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari fikih muamalah adalah fikih muamalah ini merupakan hukum Allah yang telah ditunjuk untuk mengatur kehidupan manusia untuk bersosial kemasyarakatan. Jadi di dalam fikih muamalah ini juga terdapat seperti akad. Akad kan jual beli. Nah, berarti jual beli ini kan sudah di kehidupan manusia untuk bermasyarakat tentunya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena sehari-hari saja kita juga pasti melakukan namanya akad atau jual beli. Nah, akad ini juga termasuk ke dalam fikih muamalah. Jadi tentunya fikih muamalah ini adalah untuk mengatur kehidupan kita untuk bersosial kepada masyarakat, kepada dunia, kepada masyarakat tentunya. Dan tentunya juga fikih muamalah ini banyak tentang akad atau jual beli, sehingga fikih muamalah ini berpatokannya atau bertuju itu kepada masyarakat yang bersosial kepada masyarakat lain, kepada dunia, sehingga fikih muamalah ini sangat penting untuk masyarakat. Karena fikih muamalah ini pasti dilakukan masyarakat setiap hari, yaitu seperti akad jual beli. Tentunya jual beli dilakukan itu tiap hari. Kita membeli kepada penjual, itu namanya akad. Jadi fikih muamalah ini menurut saya itu aturan yang sudah ditunjuk
oleh Allah untuk mengatur masyarakat bersosial kepada masyarakat lain dan kepada duniawi tentunya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.